Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa, 7 April 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu saat ini, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, menegur dalam kasih. Pak Pakilala Situang Pak Kaboro. Menyampaikan teguran bukanlah perkara yang mudah. Kadang saat kita melihat seseorang berbuat salah, ada dorongan dalam hati untuk menegurnya. Namun seringkali, rasa takut menyinggung perasaan orang tersebut membuat kita ragu untuk melakukannya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan peringatan oleh karena kekhawatiran akan pertumbuhan iman jemaat di Kolose akibat menjamurnya ajaran sesat. Salah satu yang paling serius yaitu ajaran yang seolah-olah merendahkan posisi Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu, Paulus menegaskan bahwa Kristus harus menjadi pusat kehidupan setiap orang percaya, sehingga selain hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, cara hidup orang percaya juga harus mencerminkan teladan Kristus. Dalam hal ini, Paulus menekankan kasih sebagai teladan utama yang diperlihatkan oleh Kristus. Kasih itulah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan membangun hubungan yang benar dengan sesama. Ia menegaskan bahwa mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus harus menjalani kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Sebab, justru karena kasih dan kepedulian itulah, Kristus rela menyerahkan nyawanya bagi manusia. Sebagai satu tubuh Kristus yang telah dikuduskan dan dikasihi, gereja seharusnya menjadi tempat bukan hanya untuk berkumpul, tetapi juga untuk mewujudkan kasih secara nyata. Salah satu wujud kasih yang paling nyata ialah berani menyampaikan teguran dengan kasih. Teguran bukanlah cara untuk menjatuhkan,
melainkan sarana agar seluruh anggota tubuh Kristus dapat bertumbuh bersama dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang kami boleh baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan, jemaat Baji Mak Rumpa. Baik itu orang tua kami dalam masa bahagia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami serta cucu-cucu kami dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini dan juga dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua sehingga bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa buat musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka, lawat mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Kami juga berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antar negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik, dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.